Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kajian buku Quantum Ikhlas karya Bapak R.B. Sentanu, buku yang ditulis di tahun 2007. Ini pada subbab Ikhlas, The Ultimate Success Technology. Jadi Pak Nunu meyakini dan juga menyampaikan kepada kita semuanya bahwa ikhlas dalam arti saya memahaminya dengan berserah diri kepada Sang Pencipta, kepada yang maha mengatur segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu dalam segala hal, dalam upaya kita mewujudkan apa yang kita niatkan, dalam upaya kita untuk bisa merasakan kebahagiaan sesering mungkin, semudah mungkin. Ini merupakan suatu cara atau suatu strategi yang ultimate, yang terbaik. Ikhlas, berserah diri, The Ultimate Success Technology. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sharingkan beberapa pemahaman saya. Ini dari subchapter sebelumnya sebenarnya, tapi karena singkat, pendek, saya masukkan ke subchapter ini. Makin dalam, makin kuat, artinya realitas fisika, realitas alam semesta yang semakin dalam itu justru semakin kuat power energinya. Pada realitas kuantum, artinya realitas yang tak tergapai oleh indera, tapi itu adalah realitas kenyataan. Justru semakin dalam dan semakin halus level tingkatannya, itu energi yang dikandungnya semakin dahsyat, semakin besar. Sebagaimana bom nuklir, ya, itu sudah di tingkatan partikel subatomik, tentu jauh lebih dahsyat ya dibandingkan dengan bom kimia yang berada di level molekul. Itu contohnya. Jadi semakin dalam realitas yang kita akses, justru semakin besar energinya. Artinya pikiran dan perasaan kita adalah bagian dari realitas kuantum. Ketika kita mengolah pikiran dan perasaan kita melalui doa-doa, melalui niat, melalui harapan-harapan yang tulus dari dalam hati, itu berdampak pada gilirannya pada realitas fisik yang terindrakan oleh penglihatan, pendengaran, perabaan, dan seterusnya. Kekuatan atau potensi kekuatan di realitas kuantum itu merupakan kekuatan ataupun daya di alam semesta ini yang menurut Pak R.B. Sentanu belum begitu banyak dimanfaatkan dengan tepat atau digunakan secara tepat dan juga efektif oleh kebanyakan orang. Kebanyakan kita mungkin masih berkutat pada ikhtiar-ikhtiar yang fisikal, yang tampak oleh mata, yang indrawi lah. Tetapi sebenarnya ada realitas yang menjadi sumber penyusun dari realitas fisik itu, yakni realitas yang tak tampak. Sekali lagi, realitas yang tak terindrakan, yang disebut para ilmuwan menyebutnya dengan realitas kuantum. Apapun istilahnya, yang penting merujuk pada substansi yang atau hal yang objek yang sama, yaitu realitas yang menjadi penyusun dari segala sesuatu yang tampak. Nah, mengubah realitas yang tak tampak itu terlebih dahulu, baru kemudian realitas fisiknya, realitas yang bisa kita indrakan itu betul-betul bisa kita indrakan dan nikmati. Artinya untuk mencapai apa yang kita niatkan, untuk mewujudkan harapan impian kita, itu dimulai dengan mengakses, mengolah realitas yang tidak tampaknya terlebih dahulu. Baru kemudian realitas yang tampak itu baru bisa kita akses, bisa kita nikmati dengan indera kita, yang kemudian kita sebut sebagai prestasi, sebagai kesuksesan, pencapaian, dan seterusnya. Nah, kita mengakses, kita mengolah ya realitas atau berinteraksi dengan realitas kuantum, realitas yang tak tergapai oleh indera itu melalui apa? Melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, melalui doa-doa tulus dari dalam hati kita. Kemudian pada bagian berikutnya, nah ini sesuai dengan sampul depan tadi, yaitu ikhlas sebagai teknologi terbaik untuk mewujudkan mencapai apa yang kita inginkan. The Ultimate Success Technology. Kebanyakan kita atau kebanyakan manusia dalam meraih apa-apa yang diinginkan masih dengan berusaha keras, artinya ngotot ngoyo gitu ya, dengan nafsu.
membanting tulang hingga tetes darah menghabiskan. Tentu ketika ini dilakukan dalam suatu suasana yang sungguh-sungguh totalitas, itu baik-baik saja, bahkan sah-sah saja, bahkan itulah yang tepat untuk dilakukan. Tetapi ketika kita melakukan upaya mencapai yang kita inginkan dengan nafsu yang menggebu-gebu, ya, dengan melekat pada hasil hingga kita tidak memperhatikan keseimbangan diri kita, keseimbangan lingkungan sekitar kita, akhirnya menghalalkan segala cara, itu yang kita hindari. Ya, jadi kalau kita sebagai pribadi yang beragama, kita mendengar, kita dikenalkan bahwa tuntunan agama sudah memberikan tuntunan-tuntunan, ya, bahkan garansi berbagai macam kemudahan dan kesuksesan apabila kita mengikuti tuntunan-tuntunan tersebut. Ya, tentu sesuai dengan atau berdasar pada ilmu yang benar, ilmu yang tepat. Nah, kompetensi ikhlas, atau saya langsung sinonimkan dengan berserah di sini, yakni ketika kita berikhtiar dalam kita melakukan upaya untuk mencapai apa yang kita niatkan, sambil kita terus menggaungkan rasa syukur di hati kita menikmati prosesnya, dan kita senantiasa menyerahkan seluruh urusan kita, mengembalikan semua niat urusan kita, ya, kepentingan kita hanya kepada yang maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu Tuhan, Sang Maha Pencipta. Inilah kompetensi ikhlas yang perlu untuk kita praktekkan, kita latih, sehingga kita terampil hingga mahir dalam upaya melakukan apa yang kita yakini sebagai strategi yang efektif untuk mencapai apa yang kita niatkan. Kita senantiasa menjaga pikiran dan hati kita tetap dalam suasana syukur, positif. Ya, kita nikmati prosesnya, tidak membebani diri kita terhadap hasilnya nanti bagaimana. Kita hanya menikmati prosesnya, dan kita menyerahkan, mengembalikan segala urusan kepentingan hanya kepada Tuhan. Pasti Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Nah, ikhlas atau berserah itu merupakan suatu keterampilan, tentunya suatu skill, ya, yang perlu kita latih. Melalui apa? Melalui praktek, ya, melalui penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk semua kebutuhan kita. Ikhlas atau berserah ini bisa dinamai silent operation, yaitu suatu prosedur yang tidak terdengar, ya, tidak tergapai oleh indera, ya, yang merupakan aktivitas dari pikiran, perasaan, atau daya batin kita. Dan itu sangat powerful, sangat besar dampaknya, karena langsung berinteraksi, mengakses, ya, berhubungan dengan realitas yang menjadi penyusun dari segala realitas yang bisa kita inderakan ini. Ikhlas atau berserah diri ini merupakan suatu keterampilan untuk menciptakan yang namanya peristiwa keikhlasan atau keberserahan itu dari dasar hati kita, dan ini bisa kita rasakan, ya, pada realitas kuantum tentunya, yang betul-betul terasa di hati. Jadi sekali lagi, ikhlas atau berserah itu tidak hanya terucapkan melalui lisan atau terfikirkan melalui otak kita, tetapi betul-betul kita rasakan peristiwanya. Nah, kualitas keberserahan atau keikhlasan kita yang betul-betul terasa, sekali lagi, yang betul-betul bisa kita rasakan di seluruh tubuh kita, terutama di hati, di jantung kita. Maka harapannya ketika kita terampil menerapkan sikap ikhlas berserah ini, maka harapannya kita bisa mengarungi kehidupan yang kita nggak tahu, ya, berapa jatah durasi kita hidup di dunia ini, dengan penuh keyakinan, dengan rasa mantap, dengan tenang, ketenangan batin, ketenangan pikiran tenang, hati damai. Karena kita tetap berikhtiar, kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, tetapi hati kita senantiasa kita serahkan, kita gantungkan bagaimanapun nanti hasilnya kepada yang maha mengatur segala sesuatu. Nah, ini bisa dikatakan dengan nama lain, yaitu suatu kepastian sukses yang melampaui rasio pikiran. Artinya sudah beyond mind, sudah beyond dari melampaui, ya, rasio pikiran, tapi begitu terdengar dengan jelas, mantap di hati kita bahwa yang kita lakukan ini insya Allah akan membawa kita meraih sukses dengan selamat dan bahagia. Ya, tidak hanya mencapai, tapi kita terluka kanan kiri atau melukai kanan kiri, tapi kita mencapai apa yang kita niatkan dengan selamat dan bahagia. Ya, tentu hasilnya kita serahkan kepada yang Maha Tahu, ya, yakni Tuhan yang Maha Esa.
Kemudian ajakan dari Pak Nunu untuk kita sejenak ya bertafakur menenungkan apa sih unsur kuanta dari kondisi nasib atau kualitas hidup yang ingin kita ubah itu. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ketika niat ingin mencapai mewujudkan sesuatu, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi merenung sejenak untuk melingkan ya hati kita dengan realitas yang ingin kita ciptakan, yang ingin kita masuki. Nah, nanti ada teknik berupa teknik alfamatik, kemudian afirmasi, visualisasi, rasa syukur, itu semuanya merupakan bagian dari upaya kita untuk bisa mengakses unsur yang tak tampak dari realitas yang ingin kita alami, realitas indrawi yang ingin kita alami itu. Insya Allah di bagian-bagian berikutnya akan kita perdalam, terutama bagaimana persisnya prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Nasib, atau saya lebih senang menyebutnya dengan kualitas hidup kita, ini bisa dikatakan mencerminkan bagaimana karakter kita. Jadi karakter seseorang akan tercermin terhadap kualitas hidupnya. Jadi kualitas hidup seseorang itu merupakan cerminan dari karakter. Karakter itu apa? Kumpulan dari tindakan, kumpulan kebiasaan, tindakan-tindakan yang konsisten dilakukan. Nah, tindakan itu bersumber dari mana? Apa yang menjadi sumber dari perilaku tindakan kita? Itu sumbernya dari pikiran dan perasaan kita, terutama emosi kita. Dan perasaan kita tertrigger atau tercipta oleh kesadaran kita, oleh pikiran kita, kualitas pikiran kita. Jadi kesimpulannya, kita insya Allah bisa ya dengan mengatur ya rasa, perasaan yang ada di diri kita, ini sebagai bagian dari upaya kita untuk mengubah, meningkatkan, memperbaiki nasib atau kualitas hidup kita. Kemudian ini kata-kata dari Stephen M.R. Covey, ya putra dari Stephen Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People. Di buku The Speed of Trust ini ya disebutkan bahwa untuk meraih tujuan hidup baik pribadi maupun korporat, perusahaan, organisasi, tidak ada sesuatu yang bisa melebihi kecepatan trust. Jadi untuk mencapai apa yang kita inginkan sangat dibutuhkan trust, kepercayaan kepada diri kita sendiri, kepercayaan kepada mitra kita, kepercayaan pada apa yang kita lakukan, kepercayaan kepada pengaturan atau sunatullah ya. Percaya kepada yang maha mengatur segala sesuatu, sehingga pikiran kita tenang, hati kita damai, kita fokus pada apa yang sedang kita lakukan, tidak terdominasi oleh perasaan cemas, khawatir terhadap nanti hasilnya bagaimana. Nah, disebutkan oleh Pak R.B. Sentanu bahwa trust atau percaya itu merupakan salah satu unsur utama dari kompetensi ikhlas berserah diri kepada Tuhan. Fisika Newtonian atau fisika klasik yang berfokus pada hal yang tampak ya, ini kalau kita tarik dalam kualitas hidup kita, itu adalah apa-apa yang ya tampak, yang kelihatan, yaitu kualitas hidup kita, nasib kita, karakter kita, kebiasaan kita, tindakan-tindakan kita, itu semuanya tampak ya. Tapi fisika realitas yang nggak tampak atau fisika kuantum itu pada wilayah pikiran dan perasaan. Dan sekali lagi kita pahami bahwa unsur yang tak tampak berupa pikiran, perasaan, realitas kuantum, realitas energi merupakan penyusun, pembentuk, sumber dari segala yang bisa kita inderakan, baik itu yang bisa dilihat, didengar, dicium, ya, dibawi dan dirasakan. Sumbernya adalah realitas yang tak tampak itu. Jadi semua kualitas hidup sekali lagi terbuat dari unsur yang tak tampak, yaitu pikiran, utamanya perasaan kita. Nah, Pak Nunu mencontohkan orang-orang yang terampil mempraktikkan sikap ikhlas berserah diri dalam hidupnya ini. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita, atau saat kita mempraktikkan keberserahan diri ini, kita mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan atau keajaiban-keajaiban. Ya, mungkin kita mengenal orang-orang di sekitar kita yang dalam hidupnya tenang, damai, tetapi prestasi hidupnya juga luar biasa. Ya, jadi Pak Nunu sampaikan bahwa itu diantaranya kemungkinan besar karena mampu mempraktekkan sikap keberserahan diri yang tepat. Jadi sukses juga damai dan bahagia, seimbang gitu hidupnya. Mengikhlaskan atau kita berserah ya, berserah atas sesuatu, artinya menyerahkan sesuatu itu kepada Yang Maha Kuasa.
Ya, apapun itu, apapun kebutuhan kita, niat kita, persoalan atau masalah atau apapun itu, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Benar-benar ikhlas berserah itu doa dan niat kita ibaratnya berjabat tangan atau berkolaborasi lah dengan energi vibrasi kuanta atau dengan level energi lah, dan itu akan menciptakan pada gilirannya realitas yang benar-benar kita inginkan. Bukankah yang kita inginkan dalam kehidupan ini adalah berhasil ya mewujudkan apa-apa yang betul-betul kita niatkan. Dan ikhlas berserah diri sekali lagi ini merupakan salah satu ya strategi sukses yang terbaik untuk bisa secara efektif dan efisien untuk kita bisa mewujudkan apa-apa yang kita niatkan itu dengan efektif, efisien, selamat, dan bahagia dalam prosesnya, menjaga keselarasan, keharmonisan dalam diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, inilah yang sering kita akses nanti, yaitu mekanisme kuantum yang tak tergapai oleh indera kita, tetapi itu nyata ada. Ya, kemudian arti sebenarnya dari kuantum ikhlas adalah ketika kita betul-betul berserah kepada Tuhan, maka ya semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita niatkan ya sudah kita serahkan kepada Tuhan, dan pada gilirannya ketika memang itu direstui, diridhoi oleh Tuhan, apa yang kita niatkan itu mewujud. Itulah arti dari kuantum ikhlas yang disebutkan buku tersebut. Kemudian disampaikan ini salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far, bahwa ketika seorang hamba dia sudah berkata dengan sepenuh hati, tentunya pikiran perasaannya tidak cuma ada di lisannya, berkata dengan sepenuh hati, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya dari Allah. Maka ketika itu Allah akan menjawab ya, hamba tersebut dengan berfirman kepada para malaikatnya. Allah berfirman, hai para malaikatku, jadi tidak hanya satu malaikat, hai para malaikatku, hambaku itu yang berkata itu sudah berserah diri kepadaku. Kemudian kata Allah, karena itu tolonglah dia, sampaikan, penuhi hajat kebutuhannya. Maka saat kita punya niat, kemudian kita memasrahkan kepada Yang Maha Kuasa dengan berkata la haula wala quwata illa billah, maka ada pertolongan-pertolongan yang tak terindrakan, tidak terlihat oleh mata kita, tetapi itu ada, yaitu pertolongan dari para malaikat atas perintah Allah untuk memenuhi ya hajat kebutuhan kita. Dan bab ini ditutup dengan pertanyaan reflektif dari Pak Hervé Suntanu. Kalau kita sudah memahami ini semuanya, maka pertanyaannya masih perlukah kita itu ngotot atau ngoyo dengan penuh nafsu ya dalam upaya kita meraih sukses dan kebahagiaan? Tentunya tidak ya. Jadi tentunya kita dalam upaya mencapai apa yang kita inginkan itu bahagia dan selamat dalam prosesnya dan mencapai apa yang kita niatkan. Wallahu a'lam bishawab.